Secara hasil, pencapaian ini jelas mengecewakan karena sebelum turnamen dimulai, Indonesia memasang target untuk bersaing memperebutkan posisi runner-up. Lebih jauh lagi, performa di kawasan Asia Tenggara kembali menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menjaga konsistensi ketika menghadapi Thailand. Hasil CV Cup 2026 menjadi alarm keras bagi timnas voli putri Indonesia. Dua leg telah selesai, tetapi Indonesia hanya mampu mengakhiri keduanya di posisi ketiga. Secara hasil, pencapaian ini jelas mengecewakan karena sebelum turnamen dimulai, Indonesia memasang target untuk bersaing memperebutkan posisi runner-up. Lebih jauh lagi, performa di kawasan Asia Tenggara kembali menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menjaga konsistensi ketika menghadapi Thailand, Vietnam, maupun Filipina. Namun, ada satu hal penting yang harus diluruskan. Kegagalan Indonesia menjadi juara CV Cup 2026 tidak secara otomatis berarti Indonesia kehilangan tiket APC Cup 2027. Untuk sektor putri, mekanisme kualifikasi APC Cup menggunakan beberapa jalur, bukan sekadar siapa yang menjadi juara CV Cup. Pada edisi 2026 misalnya, komposisi peserta maksimal 12 tim ditentukan melalui satu slot untuk tuan rumah, satu untuk juara bertahan, 5 berdasarkan peringkat dunia FIPB dari tim yang belum lolos, serta 5 slot melalui kompetisi zona yang belum memiliki wakil dari jalur lain. Artinya, posisi Indonesia di CV Cup 2026 memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu. Hasil buruk di Asia Tenggara dapat menjadi masalah karena jalur zona dan posisi peringkat dunia akan semakin kompetitif. Jika Indonesia gagal mendapatkan slot melalui jalur zona dan posisi ranking FIPB tidak cukup kuat, barulah peluang tampil di AFC Cup 2027 menjadi semakin sulit. Disinilah hasil CV Cup 2026 menjadi perhatian serius. Pada leg pertama di Hanoi, Indonesia membuka turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Thailand. Hasil ini sebenarnya sudah menjadi peringatan karena Thailand masih mampu mempertahankan dominasi mereka atas Indonesia. Bahkan, sebelum pertandingan tersebut, Thailand tercatat memenangkan 6 pertemuan terakhir melawan Indonesia secara beruntun di CV League. Setelah itu, Indonesia kembali menghadapi Vietnam. Sempat memenangkan set pertama, permainan Indonesia kemudian menurun dan Vietnam mampu membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-1. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kehilangan kesempatan bersaing di papan atas leg pertama. Satu-satunya kemenangan Indonesia pada leg pertama datang ketika menghadapi Filipina. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi ketiga pada leg pertama. Masalahnya, situasi tersebut kembali terjadi pada leg kedua di Chiang Mai. Indonesia justru mengawali leg kedua dengan hasil positif. Pada 7 Agustus, Megawati dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Vietnam 3-2. Kemenangan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki posisi, namun momentum tersebut tidak bertahan lama. Ketika menghadapi Thailand pada 8 Agustus, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan lawan. Setelah itu, pertandingan terakhir melawan Filipina menjadi kesempatan untuk mengakhiri turnamen dengan hasil lebih baik. Tetapi kesempatan tersebut kembali gagal dimanfaatkan. Filipina menang 3-1 atas Indonesia. Kekalahan ini memastikan Indonesia kembali finish di peringkat ketiga leg kedua. Jika dua leg tersebut dibandingkan, terlihat jelas persoalan Indonesia bukan sekadar kalah dari satu tim. Pada leg pertama, Indonesia berada di belakang Thailand dan Vietnam. Pada leg kedua, Indonesia memang berhasil mengalahkan Vietnam, tetapi kembali kehilangan poin ketika menghadapi Thailand dan Filipina. Dengan kata lain, Indonesia belum mampu mempertahankan performa ketika menghadapi lawan yang secara kualitas semakin berkembang. Thailand menjadi contoh paling jelas. Thailand berhasil memenangkan kedua leg CV Cup 2026. Pada leg pertama, Thailand menjadi juara setelah mengalahkan Vietnam 3-0 di pertandingan penentuan. Pada leg kedua, Thailand kembali menjadi juara dan menyapu 2 gelar dalam satu musim. Sementara itu, Indonesia hanya memperoleh 2 posisi ketiga. Pertandingan tersebut menunjukkan jarak kompetitif yang masih harus dikejar Indonesia.
Thailand mampu menjaga konsistensi dari satu leg ke leg berikutnya. Indonesia justru masih mengalami masalah dalam penerimaan pertama, konsistensi serangan, kesalahan sendiri, serta mental ketika memasuki poin-poin penting. Bahkan setelah leg pertama, manajemen tim Indonesia secara terbuka menyebut 3 aspek yang masih harus diperbaiki, yaitu konsistensi permainan, mengurangi kesalahan sendiri, dan memperkuat mental bertanding. Persoalan ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan AFC Cup 2027. Indonesia tidak boleh menganggap keikutsertaan di AFC Cup sebagai sesuatu yang otomatis. Memang, berdasarkan format kualifikasi yang digunakan AFC, masih tersedia beberapa jalur menuju turnamen tersebut. Tetapi persaingan akan semakin berat karena negara-negara Asia terus memperbaiki peringkat dan kualitas tim mereka. Hasil CV Cup juga menunjukkan bahwa Filipina mulai memberikan tekanan yang lebih besar. Pada leg kedua, Filipina bahkan berhasil menjadi runner-up setelah mengalahkan Indonesia. Kemenangan tersebut bukan sekadar hasil pertandingan, tetapi menjadi tanda bahwa kekuatan voli putri Asia Tenggara semakin merata. Indonesia juga harus melihat Vietnam. Tim ini finish sebagai runner-up pada leg pertama. Meski kemudian gagal mempertahankan posisi tersebut di leg kedua, Vietnam sendiri sudah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan Thailand. Bahkan pada CV League 2025 mereka berhasil merebut salah satu leg dari Thailand. Karena itu, ancaman terbesar bagi Indonesia bukan sekadar posisi ketiga di CV Cup 2026. Ancaman sebenarnya adalah ketika hasil tersebut menjadi gambaran bahwa Indonesia kehilangan momentum di kawasan Asia Tenggara. Indonesia baru saja menyelesaikan AFC Women's Volleyball Cup 2026 dengan posisi kelima Asia. Itu merupakan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan performa CV Cup. Dalam klasemen resmi AFC, Indonesia berada di peringkat kelima, sementara Vietnam menempati posisi ketiga. Kontrasnya sangat jelas. Di level Asia, Indonesia mampu finish kelima, tetapi ketika kembali ke Asia Tenggara, Indonesia 2 kali hanya berada di posisi ketiga. Inilah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius. Jika Indonesia ingin memastikan keberadaan di AFC Cup 2027, maka pembenahan tidak boleh hanya dilakukan ketika turnamen besar sudah dekat. Tim nasional membutuhkan program yang konsisten, regenerasi yang jelas, kualitas pemain yang merata, serta persiapan menghadapi lawan-lawan regional. Hasil CV Cup 2026 memang belum bisa dijadikan vonis bahwa Indonesia pasti gagal tampil di AFC Cup 2027. Tetapi hasil tersebut merupakan peringatan keras bahwa jalur menuju turnamen Asia tahun depan tidak boleh dianggap aman. Indonesia harus memperbaiki peringkat, memperkuat performa di kompetisi yang memberikan nilai bagi ranking, dan memastikan jalur kualifikasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebab jika Thailand terus dominan, Vietnam semakin stabil, dan Filipina terus berkembang, sementara Indonesia masih berkutat dengan masalah yang sama, maka persaingan menuju AFC Cup 2027 akan semakin berat.